to see you again. Saya percaya kalau kita bisa ada di sini, itu karena Tuhan masih mau bekerja lewat kehidupan setiap kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau sampai hari ini anugerah-Mu begitu besar untuk setiap kami. Kami bersyukur kalau Engkau masih memilih setiap kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Di keluarga kami, di pekerjaan kami, dalam studi kami. Karena kami percaya bahwa Roh-Mu Tuhan masih bekerja dengan luar biasa dalam setiap kami. Sebab itu kami mau terus memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, katakan amin. Kita semua umat yang dipilih oleh Tuhan, mari kita bersuka cita.
2PM masih semangat memuji Tuhan, amin. Dia Tuhan yang begitu baik. Kita mau terus bersaksi buat Dia. Kita mau beritakan kabar baik buat Tuhan kita, amin. Come on 2PM, sama-sama kita mau naikkan pujian ini hanya untuk Tuhan kita di tempat ini. Hai 2PM, sama-sama katakan. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Kami mau terus melangkah maju Tuhan. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Kami mau terus beritakan, ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala rasa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku untuk ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Pakailah Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sama-sama 2PM, kita mau naikkan pujian ini sekali lagi buat Tuhan kita. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan. Kerajaanmu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku untuk ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagi-Mu Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau terpersembahkan hanya bagi-Mu Tuhan, untuk ceritakan kebesaran-Mu Tuhan, untuk ceritakan kemuliaan-Mu Tuhan. Sama-sama kita mau bersorak buat Tuhan kita, amin. Berikan suara yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Sama Tuhan, sama-sama kita katakan. Hey, 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 hey. Kita mau beritakan buat Tuhan kita sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa.
Coba siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Kasih tos kanan kirinya sebelum duduk. Boleh kasih tos kamu luar biasa hari ini. Happy Sunday. Puji nama Tuhan. Hari ini senang banget kita bisa berkumpul di rumah Tuhan hari ini dengan sukacita yang baru, dengan kekuatan yang baru, amin. Nah sebelum itu kita mau menyambut buat teman-teman 2PM yang mungkin baru bergabung di ibadah 2PM pada hari ini. Boleh aku lihat dong tangan-tangannya yang terangkat buat jemaat-jemaat baru atau teman-teman 2PM baru yang baru banget pertama kali nih datang ke ibadah 2PM. Apakah ada? Adakah mungkin di sebelah kanan atau sebelah kirinya? Oke, mungkin malu-malu ya. Oh ada. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah. Kita mau welcome buat teman-teman yang baru bergabung ke ibadah 2PM pada hari ini. Kita kalau misalnya kalian belum punya tempat untuk bertumbuh dan tertanam di ibadah 2PM kali ini, kita juga mengundang buat teman-teman bisa bertumbuh bareng-bareng sama teman-teman 2PM semua di sini. Nah, sebelum itu aku juga mau mengambil waktu untuk kita sama-sama memberikan yang terbaik, persembahan kita yang terbaik buat Tuhan hari ini. Buat teman-teman yang mau memberikan offeringnya, aku percaya bahwa persembahan ini juga adalah salah satu bentuk ucapan syukur kita atas setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, amin. Jadi buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, boleh silakan scan kris yang ada di depan layarnya LED teman-teman. Dan aku percaya bahwa setiap taburan yang teman-teman berikan itu dapat menjadi berkat buat kerajaan sorga dan rumah Tuhan, amin. Lalu berikutnya aku juga punya pengumuman yang gak kalah menarik nih teman-teman. Tapi aku mau buka dulu nih pakai pantun. Jadi aku mau minta tolong cakepnya ya teman-teman ya. Bisa ya teman-teman ya? Oke, belum. Bentar, sabar. Pergi ke pasar beli pepaya. Pulangnya ketemu Bu Ayu. Ibadah hari Minggu memang luar biasa. Tapi lebih seru kalau kamu join cool yuk. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Di 2PM kita percaya bahwa pertumbuhan rohani kita nggak hanya terjadi lewat ibadah hari Minggu aja. Tapi kita juga membutuhkan komunitas tempat untuk saling sharing dan mengenal lebih dekat. Atau bahkan belajar firman Tuhan bareng. Jadi di 2PM ini kita punya beberapa cool. Nah ada yang online, ada juga yang offline, terus ada juga yang untuk pasangan yang sudah menikah maupun pasangan yang single. Coba yang single mana suaranya, aku mau denger. Oh banyak ya, yang single-single boleh juga nih join, ada yang online, ada yang offline. Biasanya ada di hari weekday, itu di jamnya itu biasanya di after office hour. Jadi buat teman-teman yang mau join cool atau tergerak untuk bertumbuh di dalam komunitas, boleh juga scan QR yang ada di depan. Nanti akan diarahkan dari teman-teman pastoral, kira-kira cool mana nih yang kalian akan ditempatkan gitu. Nah selanjutnya aku juga selain cool mau membagikan tentang volunteer nih teman-teman. Selain tertanam di dalam komunitas, kita juga punya kesempatan untuk ikut mengambil bagian dalam pelayanan. Volunteer ini ada usher, greeter, creative team, praise and worship team. Jadi kalian boleh mengambil bagian dari pelayanan di 2PM ini supaya sama-sama kita bisa menjangkau jiwa lebih lagi, amin teman-teman. Nah selain itu aku juga mau mengajak kalau misalnya kalian tertarik untuk ikut join volunteer, selain kalian tertanam di cool dan juga beribadah di 2PM, kalian juga boleh scan QR yang ada di depan untuk join volunteer. Nanti juga akan diarahkan sesuai dengan kapasitas dan juga keahlian bidang yang kalian ahli di dalamnya ya teman-teman. Jadi kita buka kesempatan banyak banget dan seluas-luasnya. Selain itu nih, aku juga mau mengumumkan ada social media 2PM. Nah social media 2PM ini bukan cuman kita saling connect di dalam ibadah hari Minggu aja seperti hari ini. Tapi aku juga mau kita bisa sama-sama update, up to date dan tentang kegiatan 2PM. Salah satunya adalah kegiatan retret yang minggu depan kita bakal datang sama-sama ke Taman Bukit Palem. Coba mana yang retret ikut suaranya? Boleh dong aku dengar tepuk tangannya meriah. Nah
Ini dia nih. Jadi minggu depan kita akan sama-sama pergi retret dari hari Jumat sampai hari Minggu. Terus pulang dari retret hari Minggunya kita ibadah lagi di sini bareng sama teman-teman. Jadi make sure buat kalian yang mau ikutan ibadah bareng-bareng hari Minggu nanti, boleh kita welcome menyambut teman-teman juga ibadah hari Minggu di sini bersama-sama dengan kita ya. Nah, selain itu kita juga boleh meminta untuk teman-teman follow kegiatan kita di Instagram dan juga di TikTok, sosial media kita, supaya kalian gak ketinggalan update-update dari 2PM. Nah, teman-teman, pengumuman yang terakhir hari ini kita juga mau ambil waktu sebentar untuk kita berdoa buat prayer request yang masuk dari beberapa jemaat di 2PM. Aku undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama untuk bersatu hati menaikkan doa, rasa syukur kita dan juga permohonan doa kita untuk teman-teman kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena penyertaan dan kasih setia Tuhan selalu baru buat setiap kami Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami membawa permohonan doa kami Tuhan untuk teman-teman kami yang sudah menaruh prayer request-nya. Kami berdoa untuk adik dari teman kami, semoga dia diberikan kelancaran dalam proses pencarian kerjanya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata untuk adik dari teman kami ini juga Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk kelancaran dan pemulihan yang sempurna dari operasi yang sedang dijalani oleh teman kami ini Tuhan. Kami bersatu hati biar kiranya kesembuhan yang daripada Allah boleh ada di tengah-tengah kehidupannya juga Tuhan. Kami percaya biar kiranya Roh Kudus yang pulihkan operasinya, bahkan sampai pasca operasinya juga Tuhan yang lancarkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman kami yang memohon kekuatan untuk menghadapi semua kejadian dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa penyertaan tangan-Mu tidak pernah lepas untuk setiap kami Tuhan. Bahwa musim apapun boleh kami lewati, bahwa masalah apapun boleh kami hadapi, tapi karena kami berpegang teguh sama Engkau, kami percaya bahwa Engkau yang akan memampukan kami untuk menghadapi itu semuanya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga dari teman kami Bapa. Oh Roh Kudus, kami percaya Tuhan bahwa kiranya pemulihan keluarga terjadi di tengah-tengah teman kami dan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Roh-Mu, bahwa kasih yang daripada Tuhan mampu memulihkan keluarga ini juga Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk kesehatan dan kelancaran saat proses analisis atau cuci darah dari teman kami Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa biar kiranya kesembuhan yang daripada Tuhan boleh ada mengalir buat teman kami ini juga Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih untuk teman-teman kami yang sudah menaruh prayer request ini. Kami juga tak lupa berdoa untuk teman kami yang boleh menaruh praise requestnya, praise permohonan ucapan syukurnya di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga untuk jodoh yang sudah dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap kasih setia-Mu dalam kehidupan teman-teman kami dan juga terutama buat kami semua yang ada di sini Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu ada dan terus ada buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita fokuskan hidup kita. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mau membuka ruang selebar-lebarnya untuk Engkau bekerja lebih lagi secara pribadi dalam kehidupan kami. Seringkali kami memiliki pemikiran kami yang salah dan kami hanya mau Tuhan supaya firman-Mu itu yang hidup dalam setiap kami. Oleh sebab itu kami mau membuka hidup kami supaya Engkau penuhi kami. Kami semakin sedikit, Engkau semakin banyak Tuhan. Engkau yang semakin berkuasa lagi Tuhan. Biar lewat pujian ini kami bisa semakin dipenuhi oleh Tuhan. Thank you Jesus. We will make room for you God.
my surrender. Here is where I lay down every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Have your way. Take control, take over life. Here is where I lay it down, every burden and every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to.
kami Tuhan. Supaya Engkau yang menjadi peran utama dalam kehidupan kami. Kami tidak mau berjalan dengan pemikiran kami yang salah Tuhan. Kami mau siap Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Oleh sebab itu bentuklah setiap kami. Lepaskan kami dari yang jahat Tuhan. Oh, you take control of our lives. Fill it up with your presence, oh God. We will make room to you, Jesus. And I will make room for you. To our sweet, sweet God. Do whatever you want to. Do whatever you want to. And I will make room for you. You're the number one, Jesus. To do whatever you want to. To do whatever you want to. I will make room for you. Amen. To do whatever you want to. To do whatever you want to. I will make room for you. Lord, my only God, Jesus Christ. To do whatever you want to. To do whatever you want to. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami miliki Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang menerima kami Tuhan, hidup kami. Kami bersyukur Engkau ada Tuhan di setiap langkah kami, kesesakan kami. Kau menjadi satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih. Tempat bersandar kami Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Segenap hidup, segenap nafasku, biar jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku, biar jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku,
hidup kami Tuhan Yesus. Ini hidup kami yang kami persembahkan kepadamu Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Mari sama-sama kita nyanyikan Ku Sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Mari lebih lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Mari angkat tanganmu, kita katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Mari angkat tanganmu, kita nyanyikan bersama. Segenap hidup, segenap nafasku, biar jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaan kami, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Sekali lagi lebih sungguh, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. kekuatanku, harapanku, ku serahkan Semua hanya bagi-Mu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang panjang karena Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu setia dalam kehidupan kami. Dengan apa kami membalas semua perbuatan-Mu, kebaikan-Mu.
Begitu indah yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan. Begitu luas, dalam, tinggi, lebar kasih-Mu Tuhan yang Kau sediakan buat kami, buat anak-anak kami, buat masa depan kami, buat pekerjaan kami, buat hubungan kami Tuhan. You are a complete God. Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang menolong, Tuhan yang guide setiap langkah kehidupan kami. Dengan apa kami balas semua itu? Kalau bukan dengan ucapan syukur, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang meriah. Every soul. Bapak, tiba saatnya kami dengar firman Tuhan. Kau yang perbaharui pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa keluar dari pemikiran-pemikiran yang salah, sehingga kami bisa keluar dari kehidupan-kehidupan yang lama dan benar-benar maju, benar-benar go kepada kehidupan masa depan yang Kau sediakan buat kami semua ya Tuhan. Biar Kau yang kuduskan Tuhan kami semua, sehingga kami duduk sebagai seorang murid yang mendengar, yang begitu bisa meresap firman-Mu, bukan cuma sebagai informasi, tetapi sebagai rema. Dan kami berdoa bersama biar kehidupan kami berubah. Setiap kali kami mendengar firman, baik itu di gereja, baik itu di komsel, baik itu dimanapun kami berada Tuhan, biar firman-Mu sendiri yang mengajarkan kami. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan, lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga yang diberitakan hanyalah kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini, pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom, selamat siang semuanya. Wah, kurang semangat ya. Shalom semuanya. Shalom, luar biasa ya. Izinkan saya kalau nanti sedikit-sedikit saya minum karena saya lagi batuk ya saudara. Saya juga lagi makan permen sekarang. Tapi who is excited mendengar firman Tuhan boleh lambaikan tangannya saudara. Oke, hari ini saya akan bagikan sesuatu hal saudara berhubungan dengan pikiran kita. Saya berikan judul, boleh dimunculkan. Judulnya apa saudara? Siapa yang bilang? Ya. Nah, kita masih di dalam tema bulan Agustus. Tema bulan Agustus itu step out and go. Kalau dua minggu yang lalu kita belajar tentang sebenarnya Tuhan itu tahu isi hati kita dan Dia rindu memberikan jawaban atas apa yang ada di dalam hidup kita. Makanya 2 minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan juga adalah Tuhan yang memberikan kita breakthrough. Katakan amin saudara. Minggu lalu kita juga belajar tentang, kalau kita ngomong tentang step out and go, kita belajar tentang keluar daripada zona nyaman. Nah, hari ini saya beri judul siapa yang bilang. Hari ini saya mau kita belajar untuk memikirkan apa yang kita pikirkan. Ya, kita mau belajar bagaimana kita belajar memikirkan apa yang sebenarnya kita pikirkan. Karena banyak sekali pikiran-pikiran yang sebenarnya membelenggu orang Kristen, sehingga orang Kristen atau orang yang kenal Tuhan susah untuk keluar dan menuju ke satu masa depan yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan yang begitu indah. Katakan amin jika saudara percaya Tuhan punya masa depan yang begitu cerah buat kita semua. Amin. Ya, banyak orang Kristen mengalami lahir baru. Mereka cinta Tuhan. Mereka mungkin mulai baca firman Tuhan, mereka rajin ke gereja. Mereka punya yang namanya materai keselamatan. Mereka hidupnya mulai baru dibersihkan daripada dosa. Tetapi ada juga orang Kristen yang seperti itu yang sebenarnya kalau diperhatikan dalam kehidupan kekristenannya tidak begitu mengalami perubahan dalam kehidupannya. Ya. Mungkin masih terus-menerus mengalami problem yang sama. Kehidupannya masih mengalami hal-hal yang terus sama. Padahal katanya saya udah diselamatkan sama Tuhan. Katanya Tuhan punya sebuah masa depan yang luar biasa. Tapi kehidupan masih sama. Masih bisa gagal mengatur keuangan. Masih terlilit hutang. Ya.
kinerja dalam pekerjaan, di dalam studi masih tidak berubah, masih mengalami permasalahan yang sama terus-menerus. Seolah-olah ada belenggu yang mengikat kehidupan orang Kristen walaupun dia sudah percaya. Sehingga dia gak bisa menuju ke satu better future yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Nah, belenggu itu ada di mana kira-kira saudara? Belenggu itu ada di dalam pikiran kita. In the state of our mind. Saya kasih contoh aja yang gampang. Ketika kita berbicara dengan satu orang, mungkin you lagi di kafe, you lagi nongkrong, atau ada jemaat baru yang datang ke sini, ada muka baru yang ke sini, and you know dia orang yang baru, atau mungkin kamu punya teman yang tidak mengenal Tuhan dan teman ini sudah mulai terbuka dan mungkin kamu ada sedikit gelitik di dalam hati, saya mau coba doain dia deh, ya kayaknya gitu. Nah, kira-kira waktu kita mau step out and go approach orang ini, kira-kira apa yang menghalangi kita, saudara? Biasanya yang menghalangi kita itu adalah pemikiran-pemikiran kita sendiri. Aduh, gue mau tawarin dia nih, gue mau doain dia. Jangan-jangan dia gak mau, betul? Ya gak? Itu semua ada di dalam pikiran kita. Di 2PM datang di gereja orang baru. Aduh, saya tahu ini dia orang baru nih. Baru saya mau samperin. Ada yang stopin kita lagi. Kira-kira apa? Yang nyamperin kan tim CX. Yang nyamperin kan biasa Ko Didi, Ko Aksa. Udahlah, gak usah gua, betul? Minggu depan aja. Kalau waktu ketemu lagi, betul? Semua ada di dalam pikiran kita. Jadi sebenarnya Tuhan punya sesuatu yang luar biasa, tapi kita tidak melangkah karena kita terjebak. Karena seperti ada belenggu atau benteng-benteng yang mengunci pikiran kita sehingga kita tidak bertindak. Nah, saudara, waktu saya SMA, saya kan gak lulus sekolah, saudara. Saya gak lulus SMA, saya di drop out waktu itu. Semua orang tidak percaya sama saya. Bahkan keluarga saya sendiri waktu itu, mereka mau kirim saya pergi ke Jerman. Tapi saya tahu di belakang mereka ada pembicaraan bahwa kalau si Randy belum serius, jangan-jangan kalau kita kirim ke sana, kita cuma buang-buang duit. Dia bilang begitu. Ya. Nah, waktu itu saya juga udah tidak terlalu bisa percaya sama diri saya sendiri karena saya mengalami banyak kegagalan, saudara. Sampai akhirnya ada 2 orang teman SMA saya yang samperin saya, ajak saya makan kue tiao waktu itu. Ya, nggak cuma 1 kali kejadian ini, tapi berkali-kali mereka samperin saya dan dia bilang begini, Randy, lu itu orang paling bego yang pernah gua ketemu, katanya. Saya bilang, begonya di mana? Saya bilang begitu. Sebenarnya lu bisa lulus, sebenarnya lu bisa belajar, lu sebenarnya bisa ini, tapi lu sia-siakan kesempatan. Tapi gue percaya banget kalau lu mulai lagi dengan langkah yang baru, lu pasti bisa berhasil. Orang itu ngomong begitu. Dan waktu dia ngomong begitu, terjadi satu klik di dalam pikiran saya, yang saya berkata sama diri saya, kalau orang aja percaya sama saya, kenapa saya gak percaya sama diri saya sendiri? Ada klik yang terjadi di dalam pikiran saya. Nah, saudara, saya mau saudara lihat ini, the quality of your life is determined by the quality of your mind. Ini adalah satu quote yang saya selalu pegang dari dulu sampai sekarang dari A.R. Bernard. Saudara kalau mau belajar banyak hal tentang kekristenan yang dalam, saudara bisa baca atau dengar khotbahnya A.R. Bernard. Dia bilang the quality of your life is determined by the quality of your mind. Nah, kalau saudara pengen punya masa depan yang baik, si nomor 6 ini, saya tulis destiny. Masa depan yang baik itu menjemput sebenarnya terjadi seperti satu hukum di mana masa depan yang baik itu dibentuk daripada karakter yang baik. Nah, kalau kita mundur dari 6 ke 5, destiny ke karakter yang baik itu dihasilkan daripada habits yang juga baik. Habits yang membangun akan membentuk karakter yang baik, yang membangun. Nah, habits adalah kumpulan daripada action. Saat kita lakukan 1 kali, kita lakukan 2 kali. Kata sains kalau dilakukan 60 kali dia bisa menjadi habits.
Jadi action yang baik akan menghasilkan habits yang baik akan menghasilkan karakter yang baik kemungkinan besar pasti akan memiliki masa depan yang baik. Dan action perilaku kita adalah hasil daripada cara kita berpikir. Yaitu yang nomor 2. Dan sebelum nomor 2 sebenarnya ada nomor 1 lagi, yaitu area roh atau spirit. Di mana itu sudah menjadi bagiannya Tuhan untuk memperbaharui, betul? Karena itu kita semua adalah orang-orang yang sudah lahir baru, betul? Makanya kalau saudara lihat Alkitab bagaimana Roh Kudus bekerja, dia bekerja dari paling dasar dulu, saudara. Dia memperbaharui spirit kita. Karena walaupun if we have the most brilliant mind, tapi apa artinya kalau kita begitu pintar tapi kita tidak mempunyai roh yang baru, saudara, betul? Jadi Roh Kudus sudah melakukan the renewing of the spirit, tapi orang-orang yang sudah lahir baru belum tentu punya masa depan yang baik, saudara. Saya nggak ngomong tentang sorga, saya nggak ngomong tentang keselamatan. Tapi bagaimana kita hidup di dunia juga baik, better. Semua mau kan hidup di dunia menjadi kehidupan yang lebih better. Buat diri kita sendiri, buat anak-anak kita, buat semuanya. Makanya kita harus selalu mempunyai the renewing of the mind. Makanya Yesus pernah bilang, kamu harus keluar. Kamu harus punya the new wine skin. Kamu harus punya tempat yang baru untuk menampung apa yang sudah Tuhan sediakan buat kamu. Kita harus step out dari kita punya pemikiran yang membelenggu. Kita harus step out dari kita punya pemikiran yang salah. Supaya semuanya dari nomor 3 sampai nomor 6 itu bisa berubah, saudara. Pembaruan pikiran merupakan proses yang harus terjadi terus menerus. Selalu ada hal yang bisa diperbaharui. Baik itu dalam bisnis, di dalam karir, di dalam keuangan, di dalam kesehatan dan lain-lainnya. Dan saudara, kalau saudara perhatikan dengan kehidupan kita bergereja, saudara, saat kamu pergi komsel, kamu dikasih firman Tuhan. Saat kamu hari Minggu, kamu dengar firman Tuhan. Sebenarnya di setiap saat in your spiritual journey, pemikiranmu sedang ditantang sama kebenaran dan sedang ditabrakin sama kebenaran. Dan siapa yang menang pada saat itu? Ya. So, kuncinya ada the renewing of your mind. Pengkhotbah 10 ayat 16 berkata demikian. Ini sangat menarik sekali firman ini. Ditulis oleh Salomo. Dia bilang, woe to the land whose king was a servant. Lucu banget ya. And whose princes feast in the morning. Terjemahannya begini. Celakalah negeri yang rajanya muda belia, di situ ngomongnya. Dan para pembesarnya semalam suntuk berpesta pora. Artinya begini firman ini. Celakalah negeri itu jika rajanya masih mempunyai mentalitas seorang hamba. Dan pangeran-pangerannya itu mereka punya mentalitas yang maunya pesta pada pagi hari. Firman Tuhan bilang celakalah negeri itu jika seseorang punya power tapi dia masih berpikir bahwa dia adalah seorang servant. It's all about yang ada di dalam pikiran. Dengan kata lain bahwa masa depan negeri itu tidak tergantung pada kuasa dan kekayaan, namun bergantung pada mental atau cara pikir pemimpinnya. Betul, saudara. The wrong mentality, the wrong thinking, jika terjebak terus di dalam cara pikir yang sama dan gak mau keluar, itulah yang akan menghancurkan kita. Roma 12 ayat 2 berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang
sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Saudara, kalau saudara perhatikan cerita waktu Musa membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir kepada tanah Kanaan, saudara. Berapa tahun mereka ada stay di padang pasir? Di gurun pasir berapa tahun mereka? 40 tahun, saudara. The first generation 40 tahun muter-muter, akhirnya masuk Kanaan enggak? Enggak ada. So, Tuhan sebenarnya sedang mau kasih gambaran bahwa the first generation yang 40 tahun itu termasuk Musa, itu adalah symbolize the old way of thinking. Kenapa harus 40 tahun padahal udah keluar daripada Mesir? Sebenarnya Tuhan sedang mau mengeluarkan pikiran budak itu dari diri orang-orang Israel. Tapi mereka gagal sehingga mereka tidak bisa masuk kepada tanah perjanjian yang adalah kehendak Tuhan. Jadi saudara bisa lihat sambungnya dengan ayat ini, betul? Makanya dia bilang harus berubah pikirannya supaya kamu ketemu kehendak Tuhan. Makanya ada pemimpin baru yang bangkit setelah Musa, yaitu Yosua. Generasi Yosua adalah generasi yang kedua. The next 40 years. 40 it means a new generation. Jadi kalau saudara lihat perjalanan bangsa Israel daripada Mesir kepada Kanaan, itu berbicara tentang pergantian daripada cara pikir yang lama kepada cara pikir yang baru. Makanya kalau saudara perhatikan waktu Yosua pertama kali disuruh go sama Tuhan, dia harus menghadapi itu namanya benteng atau kota Yeriko, dan mereka harus mengalahkan benteng itu dengan caranya Tuhan, betul? Dengan cara yang tidak masuk akal sama sekali. Ya, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, saudara bisa catat ini, saudara. Your mind is a battlefield. Your mind is a battlefield. Nah, saudara, berapa banyak di sini yang setuju sama saya bahwa pertempuran itu banyak terjadi dalam pikiran kita? Betul atau betul? Saya tinggalnya udah jauh di BSD, saudara. Setiap kali hari Minggu selalu kepikiran, pergi sejam pulang 1 jam. Kalau pergi ke sini, apa untungnya buat saya? Selalu ada pemikiran itu setiap kali saya bangun pagi. Walaupun saya sudah melayani di sini begitu lama. Betul? Pikiran kita adalah medan pertempuran. Yang negatif bisa selalu muncul, betul? Tapi yang benar juga kadang-kadang ada. Adalah medan pertempuran antara ketakutan versus pengharapan. Itu selalu terjadi, saudara. Pikiran kita selalu penuh dengan suara-suara. Betul apa enggak? Berapa banyak di sini yang malam suka kebangun. Tiba-tiba pas kebangun, aduh. Sebenarnya kayaknya lagi tidur tapi sebenarnya lagi mikirin sesuatu, betul? Kita nggak bisa rest. Pikiran kita adalah medan pertempuran, saudara. Makanya saya kasih gambar pertempuran di sini. Ada suara yang bilang, jangan takut, Tuhan itu menyertai. Tapi at the same time, ada suara juga yang bilang, emang Tuhan itu with you. Emang Tuhan itu mau memberkati kamu. Kamu kan masih begini. Kita lagi bosen, kita buka Instagram, TikTok ya, saudara. Follow orang, saya nggak terlalu banyak follow orang karena satu dan lain hal, saudara. Tapi saya main Instagram, sebenarnya main TikTok. Kalau malam saya suka lihat orang streaming, saudara. Tapi berapa banyak di sini yang Instagram kan follow banyak orang, begitu lihat nge-scroll ke story orang, pas you klik, dia sedang enak-enak di kafe ngajak teman-teman, tapi masalahnya gue nggak ada di situ, betul? Kok gue nggak diajak? Lalu kita mulai lagi bertempur dalam pikiran kita, benar? Jangan-jangan gue nggak disukai. Jangan-jangan apa yang terjadi nih, kok mereka pergi nggak bilang-bilang, itu semua segala macam. You datang ke 2 PM, you lihat temen kiri kanan, semua kayaknya orang sibuk banget ya. Pulang dari 2 PM, terus cabut dulu lah, ini apa segala macam, besok kerja apa segala macam. Lalu kita kadang-kadang di dalam pikiran kita mulai kusut, betul? Kok orang lain produktif banget, gue besok nganggur-nganggur aja nih. Jangan-jangan, betul? Jangan-jangan mereka diberkati Tuhan. Jangan-jangan gue kenapa? Ya. Waktu suatu hari malam saya pernah
pulang main padel, tiba-tiba saya di arah sebelah kiri ini nyut-nyutan. Aduh sakit. Langsung pikiran kita ngomong apa kira-kira? Gak ada pikiran tuh gak langsung kayak ngomong, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, bilur-bilur, gak ada. Yang saya pikirin pertama kali adalah, jangan-jangan gua ada penyempitan, sakit benar. Lalu kita entertain kata-kata itu betul, lalu saya kepikir lagi, waduh asuransi gua masih nunggu ini 1 tahun, belum bisa dipakai, bayar dari mana, itu semua segala macam. Padahal cuma masuk angin saudara. Betulan, cuma masuk angin. Ya. Nah, jadi kita harus sadar bahwa pikiran kita itu adalah medan pertempuran. Iblis gak bisa main di area spirit. Karena dia udah kalah, betul? Dia bisakah balikin kita punya keselamatan? Kan kita sudah dapat materai keselamatan di in our spirit. Dia gak bisa ubah itu, ya tadi grafik yang tadi. Makanya dia selalu main di pikiran kita. Nah kalau kita gak berhasil menghancurkan atau keluar dari pikiran itu, maka aku yakin kehidupan itu gak bisa pergi kemana-mana. Nah saya mau ajak kita lihat cerita ketika Hawa memberikan buah itu kepada Adam. Saya boleh minta keyboard untuk iringi saya. Nah saudara, kalau saudara perhatikan cerita waktu manusia pertama kali berdosa, ada sebuah kunci yang sangat dahsyat luar biasa. Saudara tahu ceritanya bahwa ular dipakai iblis dengan segala tipu muslihatnya untuk menggoda Hawa. Kemudian Hawa makan buah itu, lalu kemudian Hawa itu juga memberikan buah itu kepada suaminya, dan saat itulah dosa itu masuk. Nah Kejadian 3, saudara, ayat yang ke-7. Nah perhatikan, mari kita bedah sama-sama saudara. Kejadian 3 ayat 7. Firman Tuhan berkata begini, setelah mereka makan buah itu, ayat 7, maka terbukalah mata mereka. Terbukalah mata mereka. Ini saya yakin adalah sebuah metafor karena sebenarnya mereka itu terbuka matanya. Tapi ada sesuatu yang terjadi saudara. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Apa kata firman Tuhan? Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Perhatikan kata bersembunyi. Bersembunyi itu tindakan, betul? Sebelum tindakan ada apa? Pemikiran. So kemungkinan besar ayat 7 yang ngomong terbukalah mata mereka, terjadi sesuatu di cara mereka berpikir. Betul? Ya, itu ayat 8. Nah ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah perhatikan ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Saya ulangi satu kali lagi ayat 11. Siapakah yang kasih tahu? This may be the most important questions at the beginning of the Bible. Yaitu Yesus ngomong gimana? Siapa yang bilang? Betul gak? Itu judul khotbahnya kan? Siapa yang bilang kalau kamu telanjang? Ketika mereka di Taman Eden, mereka telanjang gak? Mereka suami istri, betul? Mereka telanjang. Tapi kenapa mereka baru sadar kalau mereka telanjang? Tidak ada perubahan yang terjadi di dalam fisik mereka, saudara. Tapi perubahan yang terjadi itu adalah di pikiran mereka. Jadi saat mereka berbuat dosa, saudara, terjadi perubahan dalam pikiran mereka, terjadi satu benteng, satu tembok di dalam pikiran mereka, yang mereka tahu kalau mereka tahu salah, mungkin Tuhan akan
menghukum mereka. Terjadi perubahan mindset mereka menjadi mindset yang tersesat, saudara. Makanya pertanyaan Yesus gak sembarangan. Siapa yang bilang kalau kamu telanjang? Artinya apa? Siapa yang bilang kamu perlu malu? Betul gak? Kan mereka bilang, aku telanjang, aku takut, aku malu makanya aku sembunyi. Sebenarnya pertanyaan Yesus ini, Tuhan ini dia bilang bahwa siapa yang kasih tahu ke kamu kalau kamu harus takut? Siapa yang bilang ke kamu kalau kamu harus malu? Terjadi something di dalam pemikiran mereka. Who told you that? Ini yang suka saya pakai ya saudara. Siapa yang bilang kalau kamu gak bisa? Betul? Siapa yang bilang kalau kamu gak bisa sembuh? Siapa yang bilang kalau kamu gak bisa berhasil? Siapa yang bilang kalau kamu pasti gagal? Buat yang baru memulai bisnis, siapa yang bilang kalau kamu pasti gagal? Who told you that? Siapa yang bilang kalau kamu berat jodoh, saudara? Siapa yang bilang kalau cari kerja itu susah? Saya mau saudara pikirin apa yang kamu pikirin. Siapa yang kasih tahu kalau masa depan itu susah di Indonesia? Siapa? Temanmu kah? Perkumpulan bapak-bapak di warung kah? Betul? Bapak-bapak kan kalau kumpul selalu ngomongnya apa? Ekonomi lagi tiarap nih. Siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang kalau ngurus anak susah? Siapa? Dari mana sumber pemikiran itu? Dan saudara harus tahu bahwa suara yang diberikan iblis kepada Adam dan Hawa sampai sekarang terus ada, saudara. Mereka mau kita terbelenggu oleh cara berpikir yang salah, sehingga kita gak bisa step out dan kita gak bisa go terhadap pengharapan yang Tuhan sudah sediakan. Berapa banyak di sini pengharapan Tuhan, saudara tahu bahwa indah dan luar biasa. Boleh lambaikan tanganmu, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena dia permainannya adalah di dalam pikiran kita. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Kita akan belajar bagaimana kita keluar daripada benteng-benteng pemikiran yang meninggikan dirinya lebih daripada Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia. Kalau saudara boleh tahu di dalam kehidupan Randy, ayat apa yang paling hafal? 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan apa saudara? Benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, logismos, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, yaitu hipsoma. Nanti kita akan belajar. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Step yang pertama, you need to identify your stronghold. Apa yang menjadi benteng di dalam pikiran kita? Paulus tidak berbicara benteng secara fisik. Tapi dia berbicara mengenai benteng itu sebenarnya adalah pertahanan terhadap serangan, saudara. Tapi Paulus memakai ini untuk konotasi yang negatif, bahwa dia bilang, apa benteng yang ada dalam pikiranmu sehingga firman Tuhan tidak bisa masuk, merubah kamu, mengubah langkah kaki kamu, mengubah tangan kamu, dan mengubah masa depanmu. Ketika kita dengar firman Tuhan bahwa ada pengharapan yang luar biasa, Tuhan akan kasih kamu breakthrough, Tuhan akan ini itu semua segala macam. Semua mau, betul? Semua inspired. Saya juga mau termotivasi. Saya berkobar-kobar. Tapi yang halangi kita untuk melangkah, mayoritas ada dalam pikiran kita.
Nah saudara, kalau saya back saudara, benteng-benteng, katakan benteng-benteng saudara. Kami mematahkan, dia bilang begini, untuk meruntuhkan benteng-benteng, kami mematahkan setiap apa? Siasat orang. Katakan logismos. Logismos itu adalah siasat. Nah, saya akan kasih contoh dengan kejadian betulan yang saya ketemu, saudara. Di lapangan padel lagi ya, saudara. Jadi saya ada ketemu satu anak muda, baru umur 27. Dia mainnya jago. Saya tuh sangat tertarik sama orang jago, jadi saya langsung deketin dia. Bro, kita fix partner yuk. Gue tahu nih tempat main yang susah di mana segala macam. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol terus. Habis itu saya tanya, kamu kerja di mana? Dia bilang, oh saya kerja di Deloitte. Wow, kamu hebat dong. Gini gitu segala macam. Nah, ternyata kita ngomong soal kerjaan, ternyata bos dia saya juga kenal. Dulu sempat ada ini itu semua segala macam. Lalu akhirnya saya tanya lebih dalam lagi, you tinggal di mana? Dia bilang, oh saya di BSD di sini kok. Itu loh perumahan klaster yang baru itu. Oh saya tahu, dia bilang. Oh kamu di situ sama keluargamu? Gitu. Enggak, saya sendiri. Oh sendiri. Kamu udah beli rumahnya? Saya bilang, udah saya nyicil katanya. Masih 20 tahun lagi katanya baru lunas, tapi saya udah mulai nyicil. Saya bilang, oh kalau kamu udah nyicil artinya kamu kayaknya udah punya pacar, mau nikah, bener gak? Saya nanya gitu, iya bener kok, saya udah pacaran. Udah sekian lama, tahun depan rencananya kita mau menikah. Lalu saya dengan gobloknya saya bilang begini, oh saya tahu itu komplek yang rumahnya modelnya kayak gini. Oh itu cukup lah nanti kalau kamu buat nikah, nanti kamu bahkan sampai anak pertama juga masih cukup lah rumahnya. Saya ngomong begitu, tiba-tiba dia bilang, saya gak mau punya anak. Lu. Dari muka-mukamu kayak kamu orang Kristen, betul? Iya kalau saya orang Kristen. Kamu ke gereja mana? Dia bilang ini itu segala macam. Gitu. Tapi saya gak mau punya anak katanya. Terus saya bilang, pacarmu gimana? Gak mau juga. Oh oke. Mamamu bilang apa? Mama sih setuju-setuju aja, karena mama juga yang kasih tahu. Punya anak itu repot, punya anak itu susah. Nanti kalau gak bisa didik, berabe ke depannya. Lalu saya tanya sama dia, tapi kan mamamu punya kamu ya? Saya bingung pokoknya, saya bingung lah. Tapi intinya begini, dia bilang begini. Aku gak mau punya anak karena repot, nomor satu. Yang kedua, takut gak bisa didik. Yang ketiga dia bilang, karena biayain anak itu mahal katanya. Dan melebihi kemampuan saya sekarang. Dia ngomong 3 alasan itu. Sekarang, coba ya berpikir sama saya, boleh kah? 3 alasan ini benar gak? Bisa jadi betul. Salah gak? Gak salah. Yuk tanya ke mama muda, repot gak ngurus anak? Repot bukan main. Sekolah anak mahal gak? Mahal. Ngedidik anak susah gak? Apalagi dia ngelakuin apa sebaliknya? Susah. Nah itulah yang disebut dengan logismos. Siasat. Siasat itu bukan buat tipu-tipu. No, logismos ini, benteng ini adalah benteng yang dengan kalkulasi yang real. Faktanya betul. Jadi logismos ini adalah satu keadaan di mana si orang ini, anak muda ini duduk mungkin, dia pikirin tentang masa depan, dia pikirin tentang pernikahan, dia pikirin tentang anak, mamanya bilang susah, dia juga tahu susah, kemampuannya emang gak cukup kalau sekarang, repot, dia repot betul, semuanya faktanya, kalkulasinya betul. Namun di dalam equation tersebut tidak ada faktornya Tuhan. Itu logismos. Berapa banyak benteng di dalam pikiran kita yang tidak ada faktor Tuhan di dalamnya. Dan kita percaya hal itu saudara. Dan perhatikan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Katakan keangkuhan. Keangkuhan bahasa aslinya adalah hipsoma. Jadi benteng itu dasarnya adalah kalkulasi yang tepat. Namun gak ada Tuhan di dalamnya. Lalu hipsoma adalah bahan di atasnya saudara. Hipsoma itu artinya ketinggian. Artinya begini. Hipsoma itu artinya kamu membiarkan pemikiran yang salah
terus ada dalam kehidupan kamu dan dia seolah-olah manjat sendiri mencapai satu ketinggian yang lebih tinggi daripada otoritas firman Tuhan. Itu hipsoma. Waktu dia ngomong, tapi aku gak mampu kok, sekolah anak begitu mahal. Betul? Kedengarannya seperti seorang yang rendah hati. Tapi sebetulnya di kacamata Tuhan itu adalah ketinggian atau kesombongan. It's like an insult to your God. Betul? Buat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bebaslah you mau pikir gitu. Tapi buat kita yang mengenal Tuhan yang besar, perhatikan. Buat kita yang mengenal Tuhan yang besar, di hadapan Tuhan kita, itu adalah keangkuhan manusia. That's why Tuhan hari ini bicara sama kamu. Siapa yang bilang? Matius 6:31 bilang begini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tahu ya firman itu? Apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Saya yakin tiga pertanyaan ini, 3 statement ini lahir dari orang yang memang gak mampu. Makanya dia bisa ngomong, apa yang akan kami pakai, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami makan. Tapi perhatikan firman Tuhan bilang juga, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan waktu Tuhan bilang jangan khawatir, sebenarnya dalam bahasa aslinya Yesus itu sedang bilang, jangan ambil pemikiran itu. Apalagi sampai dia manjat dan meninggikan dirinya menjadi tahta di dalam kehidupan kita. Sampai dia menjadi sebuah yang namanya hipsoma. You need to identify your stronghold. Saudara perhatikan kata ini. Ini saya selalu pakai ilustrasi ini, saudara. Ini apa, saudara? Ini botol minum. Botol air? Apa sih nama benernya? Botol air. Air botol? Botol air? Betul ya? Air mengikuti bentuk, betul? Makanya kita bilang dia air botol atau botol air, benar? Karena bentuknya sebuah botol. Makanya firman Tuhan itu bilang begini, jangan serupa dengan dunia, artinya begini, do not conform, bahasa Inggrisnya gitu. Do not conform, con itu dari bahasa Latin cum yang artinya jangan masuk ke bentuk yang ditawarkan sama dunia, but be transformed in your mind. Trans itu artinya melebihi, artinya begitu. Artinya jangan masuk kepada pemikiran yang tidak ada Tuhan di dalamnya. Jangan masuk kepada hitung-hitungan yang gak ada Tuhan. Tapi harus transform. Keluar dari bentuk ini. Step out dari bentuk ini. Sehingga kamu bisa pergi kepada masa depan yang Tuhan janjikan. Katakan amin. Botolnya adalah pemikiran kita. Airnya adalah kehidupan kita. Seharusnya kita bisa pergi ke bentuk yang lain, tapi kadang-kadang kita mau conform kepada satu bentuk aja, saudara. That's identifying your stronghold. Benteng ini terbentuk dari pengalaman buruk, traumatik, perkataan yang datangnya terus-menerus mungkin dari orang yang berpengaruh dalam kehidupan saudara. Dan mungkin ini perkataan-perkataan yang kamu gak sadar, kamu sering katakan terus kepada dirimu sendiri. Aduh besok Senin, males. Aduh besok Senin, males. Aduh besok Senin, males. Makanya firman Tuhan bilang, jadilah apa yang kau pikirkan. Apa yang kau katakan. That's why kita harus break the stronghold. Kita harus keluar dari pemikiran yang salah. Dengan kita masuk, bawa itu kepada firman Tuhan. Nah saudara, kalau lihat kata ini yang tadi, perhatikan, yang bawah aja saudara. Kami menawan segala pikiran, betul? Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah saudara, bahasa yang dipakai untuk menawan pikiran itu adalah aihmalotizo.
Itu adalah bahasa perang. Jadi Tuhan Yesus atau Paulus itu sedang bilang, kalau kamu ada satu perkataan, ada satu belenggu di dalam pikiran kamu, apa yang harus dilakukan? Harus dikonfront katanya. Karena zaman dulu kalau secara peperangan, cara untuk menawan itu adalah kamu harus konfront, kamu harus tangkap itu, dan kamu harus seret kepada otoritas yang lebih tinggi. It means kita harus break the stronghold. Dan kita bawa dia, kita tarik dia. Jadi kalau saudara punya satu pemikiran yang saudara pikirin sehingga saudara bertindak seperti itu dan kamu gak suka akan hasilnya saudara, kamu harus konfront dia. Sekarang lagi susah, survive aja deh. Betul? Itu satu pemikiran. Sekarang zaman lagi susah, survive aja. Kalau you gak suka dengan pemikiran itu, apa yang dia perbuat dalam kehidupanmu, kamu harus konfront dia. Dan kamu harus seret dia berhadapan dengan firman Tuhan untuk keadaan tersebut. Zaman lagi susah, yang penting saya bertahan. Orang tua adalah beban. Itu pemikiran saudara. Giliran saya nanti aja deh, kalau semua orang udah beres. Betul? Ada orang yang begitu. Ada juga orang yang berpikir selalu, saya gak boleh repotin siapa-siapa. Saya berharga selama saya masih bisa berguna, karena itu saya gak mau istirahat, saya akan terus kerja. Karena di situ guna saya. Ada yang hidup dengan prinsip seperti itu saudara. Semua orang udah sampai ke tujuannya, tinggal gua yang belum. Saya udah umur segini, kayaknya saya tidak punya pilihan. Siapa yang bilang? Kalau saya berhenti khawatir, nanti semuanya berantakan. Yang penting saya udah kirim duit ke orang tua, itu cukup. Memberi itu nanti, kalau saya udah lebih, sekarang kan belum waktunya. Saudara harus perhatikan bahwa selalu ada firman Tuhan untuk setiap keadaan saudara. Kalau saudara sakit, temukan apa yang kata firman Tuhan terhadap penyakitmu. Kalau saudara sedang mengalami kesulitan keuangan, temukan apa kata firman Tuhan tentang keuangan. Kalau saudara sedang alami kegagalan, temukan apa kata Tuhan tentang hal tersebut, saudara. Semua selalu bilang, tapi ini betul saudara. Semua selalu bilang ekonomi lagi tiarap, semua lagi susah, semua terdampak, semua ini, semua itu, saudara. Mungkin yang bilang itu adalah pakar, saudara. Tapi mari kita pikirkan apa yang kita pikirkan, betul? Siapa yang bilang? Who told you that? Bahwa semuanya sedang susah. Siapa yang bilang? Siapa yang kasih tahu? Ini adalah sebuah pemikiran yang bisa menang dan saudara bisa miliki di setiap seasons of life. Katakan amin. Gimana cara latihannya saudara? It's very easy. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hari ini Tuhan cuma pengen tantang bagaimana cara kita berpikir. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Jika bukan bersumber dari firman Tuhan, tantang cara kamu berpikir. Ini datang dari mana? Ini dari siapa? Kenapa bisa ada dalam kehidupan saya? Siapa yang mengatakan ini? Saudara. Who told you that? Siapa yang bilang? Siapa yang kasih tahu? Oh, cari jodoh susah banget kok sekarang. Siapa yang bilang? Ngapain sekarang ke gereja? Betul? Ada kata-kata seperti itu. Ngapain ke gereja? Orang isinya pelayanan semua orang-orang toksik, mungkin ada yang ngomong begitu. Kata siapa?
Siapa yang bilang? Oh sekarang susah punya pernikahan yang happily ever after. Memang tidak ada yang sempurna, saudara. Tapi bisakah kita memiliki pernikahan yang bisa dinikmati sampai nanti kita mati? Bisa banget. Siapa yang bilang itu? Siapa yang kasih tahu kalau punya anak itu menakutkan? Anak saya lucu bukan main, gak serem dia kan? Betul? Siapa yang kasih tahu kalau masa depanmu suram? Sehingga kamu gak berani percaya, gak berani coba. Siapa yang kasih tahu kalau orang-orang di keluargamu udah susah lah diselamatkan? Siapa? Kalau bukan Tuhan, gak usah dipercaya. Siapa yang bilang kamu gak bisa sembuh? Saya kasih satu gambar terakhir sebelum kita tutup, saudara. Saudara tahu ini gambar, kalau saudara lihat gambarnya, saudara, ini adalah gajah yang kakinya diikat pakai rantai. Nah saudara tahu, pernah nonton sirkus gak? Pernah nonton sirkus lah ya, suka ada gajah ya. Nah biasa sirkus yang dipakai, gajah yang dipakai yang masih sirkus, biasa mereka udah punya gajah itu dari kecil. Nah bagaimana cara mereka menaklukkan psikologi gajah adalah dengan waktu dari kecil mereka dirantai kakinya, saudara. Sehingga waktu gajah itu mau pergi apa semua segala macam, karena dia masih kecil, dia gak punya tenaga dan dia gak bisa kemana-mana. Nah tapi kalau dibiarin bertahun-tahun sampai gajah itu udah jadi gede bukan main, saudara tahu harusnya rantai itu gampang banget, betul gak? Sekali diginiin harusnya langsung hancur. Tapi karena dia sudah bertahun-tahun dia terbelenggu bahwa dia tahu waktu saya kecil saya coba ke kiri gak bisa, saya coba ke kanan gak bisa, semua segala macam. Akhirnya saudara gak dirantai pun dia gak kemana-mana. Dirantai pun dia tahu saya gak bakal bisa lepas. Padahal saudara tahu gajah itu beratnya bertonton, betul? Harusnya sekali begini aja itu copot dan dia bisa pergi kemana-mana. Nah saudara mungkin ada pengalaman-pengalaman buruk, ada pikiran-pikiran salah yang membelenggu kita waktu kita gak mampu. Betul gak saudara? Tapi jangan lupa, gajah ini dibelenggu waktu dia kecil, dia sekarang udah tumbuh besar, betul? Saudara juga udah tumbuh besar, benar gak? Imanmu bertumbuh. Kamu punya orang di kiri kanan yang bisa berlutut dan doain kamu. Kamu punya komsel, kamu punya teman gereja, kamu punya Alkitab sekarang, kamu punya Tuhan, kamu punya iman, kamu lihat kesaksian orang, kamu punya pengharapan. Tapi kenapa kita berhenti mencoba? Jangan-jangan sekali kamu keluar dari pemikiranmu yang salah. Karena kamu tahu bahwa ada firman Tuhan yang bilang sebaliknya. Jangan-jangan begitu kamu step out. Itu hanya seperti satu tembok kertas, the paper wall. Atau seperti sebuah penghalang doang yang sebenarnya begitu gampang kamu hancurkan. Sehingga kamu bisa ada atau menuju kepada masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saya mau kita nyanyikan pujian yang tadi. Yang terakhir sebelum kita firman, mari kita pejamkan mata kita, saudara. Dari tadi kita nyanyi lagu-lagu yang bilang bahwa let's surrender our life. Kenapa enggak kita ambil waktu sejenak, saudara, to surrender our mind ke Tuhan. Apa yang membuatmu gak bisa dekat sama Tuhan? Apa ketakutanmu? Apa cara pikirmu? Sehingga kamu khawatir akan kehidupanmu, akan masa depanmu. Mari kita ambil waktu sejenak, pribadi lepas pribadi. Kalau saya boleh bilang, what's stopping you to go? Kamu tahu kamu harusnya jadi seorang yang seperti ini. Kamu tahu kamu harusnya berbuat ini. Tapi apa yang menjadi kendalamu? Apa cara pikirmu? Maukah kita pada hari ini surrender this to God?
saudara konfront itu. Dan saudara katakan sebaliknya sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa saya bisa, ada masa depan, ada pengharapan. Saya gak takut karena Tuhan beserta saya. Nothing is impossible. Saya tahu ini susah, but God will strengthen me. Mari kita nyanyikan pujian dari awal. Let's take our time, saudara. Setiap langkah kau ada dalam Kesesakan melewati sukaku, melewati serahkan semua dalam setiap langkah. Dalam kesesakan lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, Kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, harapanku ku serahkan semua hanya bagimu. Mari kita pribadi lepas pribadi, kita seret satu pemikiran yang bertentangan dengan Kristus, dengan janjinya Tuhan. Apapun itu pemikiranmu, mungkin itu kamu berasa kamu gak pernah bisa berhasil, gak ada jalan, rasanya gak ada harapan lagi. Maukah saat ini saudara, kau konfront itu dan kau katakan terhadap dirimu sendiri dalam hati aja, bahwa there is nothing impossible. Keluar daripada pemikiran yang salah. Oh, tidak ada yang tidak mungkin jika kita bawa itu kepada Tuhan. Karena kita itu menyembah Tuhan yang besar, Tuhan yang sumbernya gak pernah habis, Tuhan yang terlalu besar buat setiap permasalahan, Tuhan yang terlalu besar buat setiap yang kita pikir tidak masuk hitungan kita. Saya ajak kita pribadi lepas pribadi, konfront pemikiran itu, dan kita bawa kepada Tuhan Yesus untuk dimerdekakan. Worship leader nyanyikan dengan lembut. You can destroy yang gak benar di hadapan Tuhan. Mungkin ada kata-kata yang menyakiti engkau. Mungkin ada pikiran-pikiran yang salah yang kamu dapat dari orang tuamu, yang kamu gak bisa keluar. Ketahuilah bahwa Tuhan punya masa depan yang begitu luar biasa. Mungkin hanya dengan a step of faith, bahwa kamu percaya ini bisa terjadi. Bahkan segenap jiwaku sembahkan, dan segenap hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan.
sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap. Yuk kita sama-sama, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidup. Segenap hidup. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Mari kita berdoa bersama, saudara. Satu hal yang kami percaya belajar hari ini, if we go, kami hanya akan menemukan kebaikan demi kebaikan. It's like a wave of blessings upon blessings. Seperti Mazmur berkata, seperti itu. Kami tahu Tuhan ada masa depan yang indah, yang cerah, yang Kau sediakan buat kami semua. Karena itu Tuhan, Roh Kudus yang bekerja buat kami semua. Yang tadinya gak berani mencoba, berani mencoba. Yang tadinya sudah takut, sekarang menjadi berani. Yang kehilangan pengharapan, ada pengharapan yang baru. Yang mulai tidak percaya, menjadi percaya kembali. Yang mulai kelelahan, memperoleh tenaga, kekuatan yang baru. Perbaharui pikiran kami Tuhan, sehingga iblis bisa dikalahkan. Dan kami bisa step out, jalan, go kepada masa depan yang telah Kau sediakan kepada kami. Tahirkan our mind, sucikan, kuduskan pemikiran kami. Supaya gak cuman tangan yang diangkat untuk menyembah, tapi juga pikiran yang tidak meninggikan apapun di atas firman-Mu. Juga kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, makasih ya Bapak. Kita akan sekaligus menutup ibadah 2 PM pada siang hari ini. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih, a new future, a beautiful future, karena Yesus cinta kepada saudara. Dan terimalah penyertaan yang manis daripada Roh Kudus, that He will renew your mind, He will renew your hand, your strength, and your foot. Kemana kamu melangkah akan membawa berkat, bukan cuma buat dirimu sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitarmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Happy Sunday.